Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan yang diberikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kali ini saya akan singgungkan antum poin-poin terkait dengan amalan yang paling berat di dalam timbangan. Iya. Ikhwatal iman, poin terbesar yang antum ingat hidup kita sebagai seorang muslim, sebenarnya kita itu bisa menjadikan apapun aktivitas yang kita lakukan itu bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Ini poin besar antum ingat. Makanya insya Allah beberapa tahun ini ana fokus banyak mengupas kajian secara khusus, merancangkan kepada teman-teman sebuah pola hidup, yaitu super sibuk tapi berlimpah pahala. Jangan pernah alasan antum sibuk untuk tidak mendapatkan banyak kebaikan. Hidup kita ini bisa dirancang, akhi. Kita ini punya banyak kesibukan. Kita punya banyak rutinitas. Kita makan, minum, tidur, berpakaian. Ini adalah rutinitas kita yang tidak pernah kita bisa lepas. Tapi coba antum lihat, akhi. Contoh kita ambil aja tidur. Ada orang tidur, tidak lebih yang dapat dari tidurnya hanya sekedar istirahat. Tapi ada orang tidur semalam suntuk didoakan malaikat. Ada orang tidur, mau tidur dosanya kehapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ada orang tidur tidak bangun sholat malam dicatat dapat pahala sholat malam. Ada orang tidur bangun tidur dia udah dicatat dapat pahala di sisi Allah. Kalaupun dia sholat tahajud maka dipastikan sholatnya diterima dan doanya pun dikabulkan. Antum sholat tahajud belum tentu sholat antum diterima. Ini bisa dirancang seperti ini, akhi. Ada orang bersedekah, bisa-bisa salah tempat dia sedekah. Dia menyangka sedekah ini besar pahalanya di sini, ternyata Allah bukan itu besar pahalanya. Kalau antum pengen sedekah paling besar pahalanya, ternyata tempat paling besar itu adalah pada istri. Bukan fakir miskin, akhi. Istri tempat antum sedekah paling besar pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, satu dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang kau sedekahkan untuk istrimu. A'dhamha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk istrimu. Jadi apa? Antum semakin banyak ngasih uang belanja ke istri, pahala antum semakin besar. Gimana kalau punya lebih? Ya silahkan. Semakin besar pahala antum. Gitu. Iya kan? Gitu. Besar pahala. Bayangin, akhi, nemenin istri belanja, nemenin istri jalan-jalan, akhi. Itu. Nemenin istri antum misalnya ke mall atau rekreasi. Itu ternyata Allah catat pahalanya lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kadang-kadang antum kan malas nemenin istri kan? Oh, belanja sendiri aja dah. Malas ya. Sampai Nabi katakan apa? Itu. Wala an amshi ma'akhihil muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk suatu keperluannya. Ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Lebih baik bagiku dibanding aku iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Istri antum saudara antum seiman. Makanya sering-sering ajak istri. Ini para istri ingat, ajak suaminya, dengerin ini, gitu kan. Ya, agar suami sering ajak jalan-jalan. Kalau suami pelit, beritahu hadis ini biar lebih banyak dikasih belanja. Gitu. Kadang-kadang kan para suami ini mengatakan sedekah fakir miskin lebih gede pahalanya, antum keliru. Aiki istri. Dan tempat sedekah kedua yang paling besar pahalanya adalah kepada para janda. Itu kepada para janda itu. Tapi jangan janda muda, nanti ada repot gitu kan. Nyarinya. Kenapa? Subhanallah, akhi. Lebih besar sedekah kepada para janda dibanding fakir miskin. Karena Nabi SAW bersabda,
as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang berjalan membantu kehidupan para janda dan orang miskin. Janda dulu disebut, baru orang miskin. Apa kalau mujahid fisabilillah, pahalanya kayak jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, rajin salat malam, as-sha'imin nahar, rajin puasa di siang hari. Subhanallah. Apalagi kalau janda itu keluarga antum, kakak, adik, bibi mungkin. Fokuskan mereka. Tapi jangan antum yang bantu, istri suruh. Kalau antum nanti repot gitu kan. Gitu kan ya. Nah, lalu apa, akhi? Coba antum lihat. Hidup antum ini, antum kerja, akhi. Itu kerjaan antum itu kalau antum lakukan dengan benar, mengharapkan redha Allah, ini ibadah antum luar biasa di tempat kerja ini, ya kan? Antum kalau lihat ibadah antum di kerja ini, subhanallah, gitu. Apalagi antum karakteristik itu ngelayanin orang lain, senang membantu orang lain. Antum tiap hari ketemu dengan teman, senyum, itu udah pahala. Jangan manyun aja bawahnya, gitu. Nah, jangan suka cerita beban antum ke teman, apalagi di Facebook. Itu cerita sama Allah beban hidup. Kalau antum kepingin dimudahkan hidup antum oleh Allah, urusan antum dimudahkan oleh Allah, pekerjaan antum, lakukan saran Nabi. Apa? Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Biasakan diri antum nolong teman. Kalau ada butuh bantuan, antum bantu. Antum termasuk juga Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Antum ketika bekerja sebagai profesional, benar-benar bekerja dengan sebaik mungkin, itu salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Innallaha, Allah itu suka kepada seorang hamba yang apabila dia bekerja, ayyatqanahu, dia lakukan dengan profesional. Gitu. Luar biasa kalau antum ngerti. Ada kurang lebih sekitar 20 niat kalau antum kerja. Kalau antum menikah ada sekitar 25 niatnya. Gitu. Yang belum, gitu. Kalau yang mau lagi gimana? Silahkan antum tambah niat lagi, gitu. Gitu. Ini ibadah. Makanya pemahaman kita untuk merancang hidup kita ini jadi nilai ibadah. Ini luar biasa sebenarnya. Jangan menyangka antum ibadah itu punya sholat, puasa, baca Quran. Enggak. Itu ada yang lebih luar biasa ibadah. Dan ambilkan antum contoh tidur aja. Tidur, akhi. Ada orang tidur tadi hanya sekedar dapat istirahat. Tapi ada orang tidur, akhi, semalam suntuk didoakan malaikat. Caranya gimana? Jangan lupa tidur wudu. Sederhana kan? Gampang. Nabi SAW bersabda, "Tahhiru hajil asa taharakumullah." Sucikan tubuh-tubuh kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, melainkan di pakaian yang digunakan tidur itu ada seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari illa qal, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Sepanjang malam. Bayangin antum habis umur antum ditidur berapa jam? Berapa? 8, belum nambahnya kan? Kalau nambah beda lagi. Itu 8 jam kalau kita kaliin dengan umur kita 63 tahun, akhi. Itu minimal di atas kasur antum hidup itu habis umur antum 20 tahun, akhi. Di atas kasur. Bayangin ini waktu terbuang sia-sia gitu kan? Sementara ketika kita tidur, Nabi sabdakan rufil qalamu an thalath. Pena malaikat diangkat untuk 3 golongan manusia. Jadi antum kalau tidur nggak ada catatan apa-apa. Tetapi ketika antum tidur wudu, itu sepanjang malam itu di catatan malaikat. Antum dimohonkan ampun oleh malaikat. Sementara Nabi sabdakan apa? Bahwa banyaknya catatan amal istighfar, catatan amal kita, itu kelak menjadikan salah satu kita bahagia ketika mendapatkan catatan amal kita. Nabi SAW bersabda, "Man yuridu an tasurrahu sahifatu falyuktir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin catatan amalnya menjadikan dia bahagia kelak dari kiamat, isi dia dengan banyak istighfar. Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajadaha fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak catatan istighfar di dalam catatan amalnya. Orang tua kita kalau rajin dimohonkan ampun, maka Allah akan angkat derajatnya. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah."
Seorang itu diangkat derajatnya di surga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rabb ana li hadza, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu terus menerus memohonkan ampun untukmu. Jangan bosan akhi memohonkan ampun untuk orang tua. Lalu apa? Bagaimana caranya agar dosa antum dihapus ketika mau tidur? Maka jangan lupa akhi, baca doa sebelum tidur. Antum apal yang mana doanya? Yang panjang apa pendek? Yang panjang apa pendek? Ya Allah, istiqomah sama yang pendek, nggak nambah-nambah. Kalau istri aja pengen nambah gitu. Doa sebelum tidur ini kurang lebih 20-an akhi. Coba antum apal. Ini antum dengar sekali pasti apal doa ini. Tapi jarang kita baca. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qala hina ya'wi ila firashi, barang siapa yang membaca ketika dia berada di tempat tidurnya. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal? Serius? Tapi ada tambahannya. Tambahannya gampang juga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apal? Ada tambahan lagi. Tambahan gampang juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu doang akhi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Nabi? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Gitu. Makanya jangan apal yang pendek doang. Tambahin, doanya banyak. Lalu apa? Jangan lupa setiap kali mau tidur itu berdoa, niat bangun salat malam. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Darda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, lalu dia berniat untuk bangun salat malam, faghalabat mu'aynahu hatta asbaha, lalu dia tertidur sampai dengan waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, Allah catat sesuai dengan niatnya, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla, tidurnya itu adalah sedekah Tuhannya untuknya. Jadi Allah kasih kita sedekah. Lalu apa? Kalau antum kepingin bangun tidur, udah dicatat dapat pahala, maka baca doa tidur yang ini. Doanya apa? Diriwayatkan di Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah berkata kepadanya, ya gulam, idza awaita firashaka fatawadda wudu'aka lis-salah. Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah persis seperti ketika wudu'mu mau salat. Thumma taji' ala shikikal ayman, kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan. Waqul, kemudian baca doa ini. Jadi syaratnya berbaring di atas lambung sebelah kanan. Lalu baca doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa enggak? Ya antum kan tinggal tulis doa, foto lalu tulis, masa setahun baca enggak hafal gitu. Kan disuruh nggak harus, yang penting baca, nggak harus hafal kan? Ya antum tinggal berbaring aja baca, dia udah apa foto lalu baca gitu kan. Insya Allah antum baca di waktu tidur, cepat baca akan lebih gampang untuk hafal. Tapi kalau antum baca doa ini, apa kata Nabi kan? Idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau kamu bangun tidur sudah dicatat dapat pahala. Tapi ingat, kalau antum ngantuk baca ini, mau baca ditidurin sama iblis agar antum nggak baca doa ini. Itu berat memang. Itu banyak doa-doa sebelum tidur. Makanya konsep terbesar akhi, kalau antum kepingin rutinitas antum, kesibukan antum berlimpah jadi pahala, pelajari kesibukan antum itu benar-benar mencontoh Nabi. Di dalam antum bekerja, ketika antum makan, ketika antum minum, ketika antum tidur. Lewat makan pun antum bisa dosa antum diampuni walaupun sebanyak dosa-dosa yang dulu diampuni. Itu. Antum tinggal hafal doanya. Apa doa sebelum makan? Yang panjang apa pendek? Gitu. Ingat antum bisa pilih yang pendek. Sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca
Alhamdulillah bisa baca ini. Tapi kalau antum kepingin dosa antum yang dulu diampuni, bacalah doa setelah makan. Diriwayatkan dari Muaz bin Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman," barang siapa selesai makan makanan. Ingat, selesai makan makanan. Makanan apa aja? Kita baru dikatakan makan. Kalau makan nasi, makan bakso sebakul gak bilang makan, makan itu. Lalu apa namanya? Karena man akala ta'aman faqal, barang siapa selesai makan makanan dia baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau antum baca doa ini, Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang dulu diampuni oleh Allah. Jadi antum semakin banyak makan, dosa antum lebih banyak diampuni oleh Allah. Ya, jangan takut banyak makan. Istri antum akhi, semakin banyak makan, pahala antum semakin besar akhi. Gitu. Nabi sabdakan apa? Ma akal ra'ataka laka sadaqah. Apapun yang dimakan oleh istrimu, bagimu dicatat sedekah. Jadi antum punya istri agak gendut nggak apa-apa gitu. Pahala antum besar gitu. Ya, tadi adanya makmur gitu kan gitu. Nah, ikhwatal iman rahimahullah. Ini antum bisa rancang ke harian antum. Nanti antum ikut kajian khusus super sibuk tapi berlimpah pahala. Jadi bisa kupasin antum lebih rinci ini. Nah, akhirnya salah satu amalan yang antum bisa lakukan dimanapun, kapanpun antum berada adalah zikir kepada Allah. Semua amal apapun itu punya batasan waktu. Sholat punya batas waktu, puasa punya batas waktu. Tapi zikir itu tidak punya batas waktu. Luar biasa utama zikir ini. Dalam Al-Quran Allah banyak sebut. Di antaranya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat lain Allah berfirman, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku tunjukkan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariqa, maka lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum yadribu anaqakum, maka lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh kalian tebas lehernya untuk kalian tebas lehernya. Qalu bala, Nabi sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah?" Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun ya Rasulullah? Qala adzakiruna Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa kriteria orang itu disebut banyak mengingat Allah? Imam Nawawi berkata, kalau dia udah baca zikir pagi petang, dia baca doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, memakai pakaian, makan, minum. Ketika dia baca zikir sehari-hari ini, dia udah dikatakan sebagai orang yang zikir kepada Allah. Zikir itu banyak macamnya. Yang paling besar pahalanya baca Al-Quran, paling besar. Kalau antum gak sempat baca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas, pahalanya sepertiga Al-Quran. Namanya surat Al-Ikhlas, bukan surat Kulhu. Ya, Indonesia kan namanya surat Kulhu tuh, baca Kulhu gitu. Namanya surat Al-Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Al-Bukhari, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Baca qul huwallahu ahad itu pahalanya setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan zikir terbaik setelah Al-Qur'an adalah 4 kalimat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir terbaik ini, akhi. Ini kalau digabungin di 4-4-nya itu ada 17 keutamaannya. Tapi kalau dipecah-pecah lagi punya keistimewaan sendiri. Salah satu keutamaan terbesarnya, ini sungguh aja langsung, dia ucapan paling dicintai oleh Allah. Ucapan paling afdal, ucapan paling baik. Dia menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Dan dia itu berat nilainya dalam timbangan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakhil la khamsan ma atqalahunna fil mizan." Wah, alangkah beratnya 5 amalan ini dalam timbangan amalan. 4-nya mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir apa? Wal waladus salih yatawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibu.
anak kecil yang meninggal dunia dan seorang muslim mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Lalu di antara zikir yang paling besar pahalanya apa? Lafaz zikir alhamdulillah. Ini zikir yang jarang antum pakai, akhi. Dalam antum bisa lihat di Arba'in Nawawiyah, hadis Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagai iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Pendek, hanya baca alhamdulillah, tapi memenuhi timbangan amal kita. Seberapa besar timbangan amal? Nabi SAW bersabda, yudaul mizan yaumil qiyamah. Timbangan amal itu kelak diletakkan di hari kiamat. Law wuzidat fihinna samawati wal ardu la wasat. Kalau 7 lapis bumi dan langit diletakkan di timbangan itu, maka timbangan itu masih sangat luas. Apa yang akan ditimbang? Nanti Anda belajar. Ada amalan kita akan ditimbang. Catatan kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah. Yang Anda rajin-rajin zikir ini. Lalu antara zikir paling berat dalam timbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil alim. Karena Nabi sabdakan kalimatan. Ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan di lidah. Thaqilatani fil mizan. Berat dalam timbangan amal. Habibatani ilar rahman. Paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini antum perlu rajin baca ini. Lalu paling berat apa lagi? Kalimat la ilaha illallah. Ini berat. Abdul dzikri la ilaha illallah. Nabi Nuh pernah berwasiat kepada anaknya, ya budaya, ini usika bi thalathin wa anhaka an thalath. Aku wasiatkan kepadamu 3 perkara, lalu aku larang kamu dari 3 perkara. Aku wasiatkan kepadamu kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan dan langit dan bumi diletakkan di timbangan lain, maka lara jahat bikinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan lebih berat di dalam timbangan. Ini antum perlu banyak belajar zikir ini, akhi. Zikir ini punya kaedah-kaedah agar antum ketika berzikir nanti lipatan gandaan pahala antum itu besar. Terutama antum harus berilmu dalam perkara ini. Karena kenapa, akhi? Gara-gara nggak berilmu, betapa banyak kaum muslimin jadi nilai ibadah kita itu jadi kurang di sisi Allah. Terutama lafaz-lafaz yang sering pakai bahasa Arab. Betapa banyak kaum muslim itu keliru suka ngucapinnya. Coba aja anda tanya. Antum kalau ketemu teman ngucap salam gimana? Coba. Ketemu teman ngucap salam gimana? Coba. Gimana? Pada takut ngucapinnya. Coba. Rata-rata kita ketemu teman itu pasti antum rata-rata keliru ngucapin salam. Coba kalau ketemu teman gimana salam? Tuh, ketemu teman. Assalamualaikum. Pas masuk rumah, Waalaikum. Nah. Coba yang keliru apanya nih? Cirinya yang kelirunya di mana? Antum itu keliru di huruf lamnya. Kita ketemu teman, coba aja antum ketemu, enggak pernah, hampir rata-rata ini enggak pernah dengar teman-teman tuh kalau ngucap salam, Assalamualaikum Ustaz. Rata Assalamualaikum Ustaz. Yang keliru apa? Lamnya, akhi. Itu lihat tulisan. Pernah lihat tulisan Assalamualaikum enggak? Itu. Makanya kalau antum sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini aja kita udah keliru, akhi. Ana 8 tahun ngecek bacaan sholat. Rata-rata ketika kami cek, Masya Allah, sedih, akhi. Itu keliru rata-rata bacaan. Coba baca antum nih kalau mau dicek bacaannya, mau dicek nggak? Karena kita ingat lamnya panjang. Assalamualaikum. Apa ulangnya? Antum ngucapin itu dicatat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Ketika antum mengucapkan assalamualaikum itu antum doakan saudara antum. Semoga Allah kasih antum kesehatan, dihindarkan dari penyakit. Ini ucapan ini. Makanya karena ini doa nggak boleh disingkat. Ini nulis ASSWRWB. Apa tuh? ASSWRWB gitu. Gitu. Tulis saja lengkap assalamualaikum. Ya lain panjang tulisannya pas assalamualaikum disingkat gitu. Ini doa luar biasa kandungan zikir. Yang paling sering juga Anda sering dengar keliru teman-teman, lafaz insyaallah. Coba ulangan insyaallah. Ingat huruf shinnya antum panjangin. Itu baru artinya semoga Allah menghendaki terjadi yang diinginkan. Tapi kalau antum pendekin bilang insya Allah, itu artinya aku menciptakan Allah.
Dan nggak boleh ditambah depan belakang. Datang ya, insya Allah deh. Nggak boleh tambahin deh belakangnya sih. Gitu. Biasanya bilang gitu nggak datang tuh gitu. Iya. Coba kalau antum dengar insya Allah deh gitu. Coba. Ini biasanya nggak datang yang ngucapin gini. Gitu. Nggak boleh tambahin deh belakangnya, akhi. Gitu. Apalagi antum bilang insya Allah saya usahain. Ini antum keliru juga nih, akhi. Insya Allah usahain, padahal ketika antum bilang insya Allah itu semoga Allah menghendaki terjadinya. Berarti itu antum udah usaha dengan ngucapin itu. Itu, ini hati-hati ngucapinnya. Kadang-kadang kita ketemu teman, datang ya, insya Allah deh. Nah ini lapas-lapas ini, akhi, yang perlu antum ingat. Gitu. Coba sekarang, anda kepingin dengar antum. Coba antum baca 2 ruku serentak deh. 2 ruku serentak. 1, 2, 3. Agak keras dikit apa? Coba serentak. 1, 2, 3. Ya pakai yang panjang. Saya standar Indonesia. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini aja kedengar udah keliru antum. Ini gayanya kebanyakan antum gaya DPA nih bacanya. Itu kebanyakan kita baca keliru, akhi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini gaya-gaya DPA nih kan. Ini hati-hati loh, akhi. Coba serentak. Anda kalau kepingin dengan antum kerasin dulu dah gitu kan. Jangan takut tadi diperbaiki gitu kan gitu. Takut banget. Coba serentak. 1, 2, 3. Ini di kalimat Rob juga antum keliru gitu kan. Coba ikutin agar antum ngerti. Karena kita ini kadang-kadang kalau baca 2 ruku nyerocos. Subhanallah. Coba ikuti. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Coba ulangin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mulut-mulutnya masih banyak keliru nih gitu. Ingat, nanya jangan dipanjangin, minya jangan dipanjangin. Rabb itu ada tasdid. Ikuti. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Lagi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Lagi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Udah mending. Ini baru yang pendek loh ini. Ini belum yang lain yang panjang ini gitu. Makanya sekali-kali, akhi, penting untuk antum pelajari ini. Jangan sampai antum udah pelajarin lama-lama, sholat aja itu nggak bener. Antum kalau kaji di bab sholat, tidak kurang dari 200 lebih kekeliruannya. Gitu. Antum ikut kajian-kajian di bab sifat sholat Nabi. Berbarengan Anda selama ini memang banyak mengisi kajian bab sifat sholat Nabi. Kami cek bacaannya, kami perbaiki daripada bacaannya. Antum jangan malu diperbaiki. Antum kalau baca 2 ruku cepat apa pelan? Cepat apa pelan? Ngebut gitu kan. Subhanallah. Ya Allah, antum perlu untuk perbaiki ini, gitu kan. Agar antum itu paling tidak sebuah ibadah, bisa dilipat gandakan pahalanya. Kebaikan itu bisa dilipat gandakan pahala. Sebagaimana untung usaha bisa dilipatkan untungnya, gitu juga amal. Antum perlu nanti belajar seni melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Makanya sesibuk apapun antum, akhi, kalau antum ngerti, kita bisa ngambil amalannya di sini, waktunya di sini, ini polanya, gini caranya. Ketika kita tahu itu, walaupun kita sedikit beramal, tapi pahalanya maksimal. Ini ibadah. Nabi udah jelaskan, sahabat udah lakukan, orang-orang saleh pun sudah melakukan semuanya. Maka dari itu, disinilah pentingnya berilmu sebelum beramal. Salah satu zikir yang paling banyak keliru di masyarakat kita adalah subhanallah. Antum dengar di kampung-kampung, di yang zikir jamaah, gayanya gimana? Kalau zikir subhanallah, 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 jangan yang bilang banallah, 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 banallah. Jarang Anda dengar. Antum aja kalau ngitung pakai tangan gini nih, kanan kiri, copot gitu ngitung. Ini lafaznya gimana? Ini lafaz zikir. Perlu antum baca pelan, nggak harus kejar target. Kita baca pelan aja. Subhanallah. Coba ulang. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah.
Wallahu akbar. Jadi zikir itu santai, tenang, jangan tergesa-gesa. Ana sangat anjurkan antum zikir sehari-hari yang sering antum baca, ini perbaiki lafaz-lafaznya agar nanti tidak keliru. Wallahu a'lam bissawab. Udah siang. Antum bekerja sebaik-baiknya. Antum perlu belajar nanti jadiin kerjaan antum ini ladang amal, akhi. Antum bisa rancang semuanya. 8 jam waktu antum keluar itu bisa jadi berlimpah pahala. Yang penting antum ngerti cara melakukan. Hanya ini butuh ilmu aja. 8 jam antum di tempat kerja jadi ladang amal, subhanallah. Ada pertanyaan? Atau udah selesai? Cukup sih. Ya udah, ana cukupan sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita lain waktu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.